Di tengah teriknya matahari, suasana ruang kelas kala itu terasa sangat dingin dan tegang. Tatapan tajam dari wali kelas terhadap muridnya. Beberapa saat yang lalu, aku dan teman-temanku yaitu Andi dan Iki sedang mengobrol. Kalian pada ngerjain tugas IPS dari pagi lah nggak? Jelas belum lah. Aduh, kok bisa sih sesantai itu? Kalau ngomong teman-temanku mana Mi? Iya ya, padahal tadi barengan pas naik ke kelas. Ya, perasaan tadi udah masuk kelas deh. Aku ingat suara pintu yang dibuka oleh wali kelasku, Pak Bani. Wajahnya masam. Ia berdiri bersebelahan dengan temanku Elin. Weh, udah KPMI, lagi jelek banget tuh. Kira-kira ada masalah apa lagi ya kali ini? Ya, kayaknya anak kelas kita dapat masalah lagi deh. Selamat pagi semuanya, saya ingin menyampaikan informasi yang penting. Teman kalian Elin telah kehilangan dompetnya dan dicurigai dompetnya telah dicuri. Kemungkinan pencurinya ada di kelas ini. Saya mohon kejujuran dari kalian semua. Jika ada yang melihat dompetnya Elin, tolong memberitahu kepada saya. Sekian dari saya. Silakan duduk Elin. Baik, saya permisi. Lin, kok bisa hilang dompetmu? Ya, ceritain dong gimana awal mulanya. Awalnya aku kira dompet aku tuh hilang. Gak inget banget kalau aku udah taruh dalam tas. Pas aku bilang kemarin, dompetnya udah gak ada. Jadi aku udah kabarin deh. Diambil dompet Lin. Iya, bawa kabar nih beli. Wah, juga ya kalau di kelas kita ada pencuri. Kalau aku tahu pencurinya, aku gak bakal temenin sih. Bangga banget teman sama pencuri. Asli, malu sih kalau teman yang pencuri. Gak mau ngurus orang. Mending kan kerjain tugas IPS. Soalnya nanti sobat pada disuruh berdua karena mau ngerjain tugas. Lupa kalau gitu aku jalan dulu lah. Nanti Kiki. Aku hanya mendengar sedikit dari apa yang mereka bicarakan. Obrolan singkat untuk sedikit menutup rasa penasaran. Obrolan yang harus berakhir karena kami harus kembali mengerjakan tugas kami masing-masing. Bunyi yang paling ditunggu-tunggu seluruh siswa telah berbunyi. Bel pulang sekolah. Saat bel berbunyi, kita mulai merapikan buku kami masing-masing. Ellen merapikan buku yang akan dibawanya ke ruang guru. Hingga Andi mulai bertanya kepadanya. Lin, gimana dompetmu? Udah ketemu belum? Belum nih, pelakunya belum mau ngaku. Kayaknya pelakunya kayak orang aku tuh. Ikhlasin aja ngasihin dompetmu. Gak ada isinya juga. Enak aja, mau ada isinya atau enggak, itu tetap harga ya. Di sini ikhlasin, mereka ada yang nyuri tuh. Buku dijaga ya. Kamu kalian ambil. Kamu kata dibuka tasnya Elin. Maksudmu apa? Maksudmu aku curinya gitu? Ya, aku sih gak ngomong gitu. Kamu aja kalian merasa. Enggak. Woi, jangan kelahi woi. Gak tahu nih temanmu, kamu jangan banget. Mau fitnah aja lah, aku marah. Lah, kapan aku fitnah? Orang yang benar kamu bukan saya ini untuk istirahat. Kalau gak percaya, tanya aja si Emi, ya kan Emi? Pertengkaran antara teman-temanku membuatku tak tahu harus bereaksi apa. Udah, mending kalian langsung pulang aja. Soalnya aku mau pulang dulu akan betul. Ellen melangkah keluar kelas. Aku menyusulnya dan minta maaf. Orang yang mencuri dompetmu adalah aku. Aku benar-benar merasa minta maaf. Aku akan kembaliin dompetmu dan laporin ini ke Pak Bani. Pengakuanku tentu membuatnya kaget. Ia menyuruhku mengangkat kepala, tetapi aku terlalu malu. Diangkat dulu di kepala. Maaf Lin, aku terlalu malu menatap matamu sekarang. Aku merasa benar-benar malu. Kamu pasti kecewa kan karena aku kalau mencuri dompetmu? Iya nih, aku kecewa. Aku nggak tahu harus gerak gimana. Kayaknya kita ke Pak Bani aja deh sekarang. Biar Pak Bani nanti selanjutnya kayak gimana. Kami melewati lorong yang selalu kami lewati setiap harinya. Tetapi kali ini terasa begitu canggung. Lebih canggung daripada pertemuan awal kami. Hanya terdengar suara langkah kaki di antara kami hingga kami sampai di depan ruang guru. Permisi, masuk. Ellen pergi menaruh buku di meja Pak Gilang, kemudian pergi ke meja Pak Bani. Rasa gugup menyelimuti seluruh tubuhku. Wajah Pak Bani kebingungan. Tidak ada yang memulai perbincangan. Akhirnya,
Aku mulai memberanikan diri untuk mengaku kepada Pak Bani. Pak Bani sangat marah kepada aku dan menghukumku. Emi, kamu tahu kan yang kamu lakukan ini salah? Saya tahu Pak, saya siap menerima segala konsekuensinya. Setelah pengakuan tersebut, kami keluar dari ruang guru untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Aku tahu apa yang aku perbuat itu salah, sehingga aku memutuskan untuk tidak masuk ke sekolah. Aku sudah tahu hal tersebut pasti diceritakan Elin kepada teman-temanku. Aku sudah siap jika mereka memilih untuk tidak berteman Wah, denganku. gak nyangka banget ternyata pencurinya Emi. Kirain. Iya, gak nyangka sih pelakunya bakal si Emi. Kirain kamu di sana. Kamu mau rahasiain juga. Gimana kalau kita ke rumah Emi? Kamu yakin, Lin? Mau ke rumah orang yang nyuri barangmu? Yakin lah, soalnya aku tahu Emi buat begini ada alasannya. Oke lah kalau kamu yakin. Ayo kita ke rumah Emi sekolah-sekolah. Lihat kan dia udah banyak memperbaiki kita. Apalagi kalau bagi sertifikat. Dugaanku ternyata salah. Bukannya memusuhiku, mereka justru berniat datang ke rumahku. Mereka bahkan menanyai tetangga satu demi satu untuk mengetahui alamat rumahku. Kamu yakin, Di? Ini rumah Emi? Dari alamat yang dikasih orang tadi sih, seharusnya rumahnya yang ini ya. Udahlah, nanti cepet aja. Teman-teman, ada apa kan di sini? Masuk. Maaf ya, rumahnya kecil. Aku tahu apa tujuan mereka datang ke sini. Tetapi aku bingung harus mulai dari mana. Hingga akhirnya Iki mulai berbicara. Ini, kenapa kamu nyuri? Pertanyaan yang terlalu terus terang membuat Andi mencubit tangan Iki. Jujur, aku tidak tersinggung sama sekali dengan perkataan. Aku pun mulai menjelaskan alasannya kepada mereka. Aku ngerti apa tujuan kalian di sini. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak bermaksud untuk mencuri dompet Elin atau membuat kalian berdua bertengkar. Aku melakukannya karena ibuku sedang sakit. Aku nggak punya biaya lagi untuk mengobati ibuku. Aku minta maaf. Setelah mendengar alasanku, mereka semua terdiam. Tidak ada satupun orang yang berbicara. Akhirnya, mereka kembali pulang ke rumahnya dengan rasa yang campur aduk. Rasa canggung, rasa sedih, atau mungkin sedikit rasa bersalah. Kukira mereka hanya sekedar berkunjung untuk menutup rasa penasaran. Tetapi mereka justru membantuku. Mulai dari menabung, meminta sumbangan kepada teman-temanku, bahkan hingga berjualan. Semua usaha mereka yang mereka perjuangkan selama ini untukku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Berkat kalian, ibuku dapat keluar dari rumah sakit. Meskipun aku telah melakukan hal-hal yang mengecewakan. Santai Emi, kan kita lagi juga teman. Kalau kamu melakukan salah, juga bakal banyak yang ngelakuin. Benar itu, semoga hal buruk tidak diulangi lagi ya. Dan akhirnya kami kembali berteman seperti dulu lagi. Bahkan lebih erat. Amanat dari cerita kami adalah jangan saling menyalahkan dan saling memaafkan satu sama lain. Kami dari kelompok 4, saya Anya. Saya Tovan, saya Miltis. Saya Bona, saya Becera. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, salam lanjutkan Pak Bene.